Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada hari ini. Bersama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menggali inspirasi iman untuk mengisi oase rohani kita sebagai bekal bagi kita mengarungi perjalanan kehidupan kita. Kita akan dibimbing oleh Romo Radityo Wisnu Wicaksono PR yang akrab disapa dengan Romo Inung. Romo, selamat datang. Terima kasih. Sudah sehat ya Romo? Sehat-sehat selalu. Puji Tuhan sudah membaik dari sakit yang kemarin. Ya, amin. Sehat selalu. Kita segera mulai ya Romo. Baik, silahkan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Inung. Silakan Romo. Baik Bu Wina dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat dan kasih karunia yang Kau limpahkan ke dalam hati kami. Kami mohon agar Engkau berkenan menanamkan dalam diri kami kesadaran akan kasih-Mu yang mengatasi segala dosa dan kelemahan. Semoga kami beroleh kekuatan untuk selalu berbuat baik kepadamu dan juga kepada sesama, seperti Musa yang selalu dekat kepadamu. Berkatilah hidup kami dan keluarga kami, serta semua orang yang kami jumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Kita awali dengan antifon pembuka yang diambil dari Mazmur 99 ayat 9. Luhurkanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah Dia di hadapan gunungnya, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaah datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur, tanggapan dari Mazmur 99. Kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah
di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Silakan Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman-firman Tuhan. Mari sekarang kita menggali inspirasi iman darinya. Romo, silakan dari yang mungkin bacaan pertama dulu. Di sesi pertama ini kita bisa belajar apa, Romo? Baik, Bu Wina dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih oleh Tuhan. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35 ini tentu saja merupakan kelanjutan dari bacaan-bacaan hari-hari yang lalu. Jadi kalau kita mau mendalami dan memahami teks ini, mungkin kita mesti juga memahami, mengingat kembali bagian-bagian terdahulu dari bacaan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa konteks dari teks ini adalah bangsa Israel sudah tiba di kaki Gunung Sinai. Menurut tafsir yang ada, itu terjadi kurang lebih 1 tahun setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi waktunya itu kurang lebih 1 tahun setelah mereka keluar. Nah, dalam rentang 1 tahun itu seperti yang kita ketahui ya, bahwa bangsa Israel itu punya dinamika yang naik turun ya. Kadang bahagia bersama Tuhan, kadang tidak percaya, bahkan pernah menolak Tuhan gitu ya. Maksudnya nggak yakin bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Yang membuat patung-patung itu pada saat itu atau setelahnya, Romo? Nah, yang membuat patung ini pada saat ini, pada saat konteksnya ini ya. Nah, itu tadi pada 1 tahun itu kan mereka dinamikanya luar biasa, tapi setelah menjelang atau saat mereka sampai di kaki Gunung Sinai itu, sebenarnya mereka sedang ada di puncak kepercayaannya kepada Yahweh, kepada Allah yang menyertai mereka. Sudah banyak beberapa kejadian yang membuat mereka yakin nih bahwa Yahweh, bahwa Allah itu menyertai mereka. Maka mereka bahagia tuh saat Musa naik ke atas untuk berbicara dengan Allah. Tapi ya mungkin Musa lupa untuk mengatakan kepada bangsa Israel, entah itu tunggu ya, saya akan ke sana 3 hari, seminggu, atau sebulan ya. Mungkin Musa nggak mengatakan demikian,
naik aja gitu ya. Dipikir ya sebentar pulang gitu ya. Tapi setelah ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu kok nggak balik-balik gitu ya. Nah, disitulah mulai goyah itu imannya atau kepercayaannya orang Israel ya. Kenapa? Ya karena yang memimpin bangsa Israel kan si Musa ini. Kok ngilang gitu ya, dan nggak jelas nih untuk kejelasannya nggak ada ya, seperti di ghosting istilahnya. Bangsa sekarang ngomongnya ghosting. Sekarang bilangnya gitu ya, di PHP-in atau apa gitu ya. Maka mereka mulai bertanya-tanya, ini Musa masih hidup? Nyemplung ke jurang Iya, jangan-jangan. misalnya, atau sudah meninggal gitu ya. Kalau masih hidup kok nggak ada kabar? Ya dulu memang nggak ada HP. Nggak ada HP ya. Atau nggak ada tanda-tanda bahwa dia masih hidup begitu. Karena mereka nggak boleh nyusul. Mereka nggak boleh bahkan menyentuh gunung itu aja atau masuk ke daerah itu saja, mereka nggak boleh. Hanya disterilkan lah istilahnya. Hanya Musa saja yang bisa diperbolehkan naik ke sana. Tapi mereka tahu kalau Musa ke atas itu mereka Allah. mau menyongsong, bahkan mereka waktu Musa naik ke atas kan mengantar gitu ya. Mereka tahu bahwa Musa naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi itu tadi bahwa kok nggak turun-turun. Apalagi saat itu adalah masa apa istilahnya pesta panen. Dan mereka kan baru 1 tahun ya meninggalkan Mesir ya. Dan ingatan mereka atau pengalaman mereka, wah kayaknya kalau pesta kita seneng nih gitu ya. Kalau pesta kita bisa bergembira gitu ya, bersama dengan Allah. Sementara ini di tempat yang kering. Yang kering itu mereka bisa melakukan itu gitu. Cuman pimpinannya nggak ada gitu. Pimpinannya nggak ada. Maka ya mereka minta kepada Harun supaya diperbolehkan berpesta dengan membuat sebuah simbol tentang Allah seperti itu. Nah, si Harun antara iya dan tidak gitu ya. Kalau saya mengizinkan, berarti saya melanggar apa yang sudah diomongin Tuhan kepada Musa. Tapi kalau saya tidak mengizinkan, kok bangsa Israel ngotot ini istilahnya gitu ya, maka dia bilang ya sudah buatlah tapi pakai emas gitu, kumpulkan seluruh emas yang kalian miliki. Mengiranya si Harun mengira bahwa bangsa Israel kalau suruh ngumpulin emas nyumbang emas semuanya diserahkan untuk buat patung itu nggak mau. Jadi dia mau mengira begitu gitu, blockingnya dengan cara begitu gitu ya, tapi ternyata enggak. Mereka dengan sukarela malah menyerahkan hartanya untuk membuat patung itu. Nah, si Harun kaget kok mau. Ya sudah, karena dia sudah ngomong begitu ya, akhirnya terjadilah. Jadi sebenarnya bangsa Israel tuh sudah pada tahap percaya penyelenggaraan Tuhan. Tetapi karena ada gangguan dalam artian ketidakjelasan kehadiran Musa dan juga godaan-godaan dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kalau pesta nih, kalau ada itu enak nih gitu ya. Maka ya sudah, mereka tergoda untuk membuat gambaran Allah berupa anak lembu jantan itu ya. Nah, ya akhirnya kita tahu bahwa Musa dikasih tahu Tuhan kok itu bangsamu itu nyeleneh itu, kamu turunlah, ngasih tahu gitu ya. Ya turun, dan kita tahu bahwa mereka dihukum oleh Allah ya, dan mereka takut seperti itu, bahwa Allah sudah nggak mau lagi untuk memperhatikan bangsa Israel ini. Mereka takut bahwa Allah akan menghancurkan, melenyapkan mereka semua gitu ya. Maka mereka minta supaya Musa minta ampun kepada Allah. Sebenarnya Musa nggak mau ya.
udahlah saya udah capek lah sama kamu ya. Saya udah capek lah gitu bolak-balik nyakitin hati saya, nyakitin hati Tuhan gitu ya. Sudahlah, mau dihancurkan juga nggak apa-apa gitu ya sebenarnya. Tapi Musa akhirnya bukan dengan terpaksa, tapi juga dengan penuh pengharapan, ya sudah, saya akan naik lagi ke atas seperti itu. Dan yang kedua ini, Musa akhirnya mendapatkan pengampunan bangsa Israel ya, melalui Allah itu, bahwa Allah melunak hatinya dan tidak menghukum bangsa Israel karena permintaan Musa tadi. Nah, akhirnya Musa turun. Nah, seperti kejadian hari ini, bacaan hari ini, Musa turun dengan wajah yang bercahaya. Sebelumnya enggak. Musa naik ke gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, ya biasa aja wajahnya. Tapi yang saat ini, Musa turun dengan wajah yang bercahaya. Yang awalnya membuat bangsa Israel takut ya. Mereka takut mendapati dia. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Nah, disinilah simbolisasi kebaikan Tuhan. Simbolisasi kemaharahiman Tuhan. Manusia takut Tuhan akan menghukum. Mereka takut mendapati dia. Tapi teks selanjutnya, tetapi Musa memanggil mereka. Ya, Musa memanggil mereka. Nah, ini simbolisasi Allah yang mau memanggil bangsa Israel yang berdosa. Artinya inisiatif untuk mengampuni, inisiatif untuk memberikan pengampunan itu datang dari Allah sendiri dengan kata memanggil. Istilahnya ya kayak dulu saya anak kecil gitu ya, punya kesalahan, takut sama orang tua karena nanti mau dihukum lah atau apalah, maka saya ngumpet gitu ya. Atau nggak berani untuk ketemu orang tua gitu ya. Misalnya mecahin piring atau gelas gitu di dapur. Udah diem aja di dapur gitu ya. Sampai orang tua ngelihat, ya udah sini nak gitu ya. Sini nak. Kenapa? Iya mecahin ini gitu ya. Sudah, kamu kena beli nggak? Kakimu baik-baik saja nggak? Oh nggak berdarah kok. Ya sudah. Sekarang ambil pel, ambil sapu, dibersihkan gitu ya. Itu dari pihak orang tua. Jadi ada sebuah ketenangan dalam diri saya sebagai anak saat orang tua memanggil, ayo sini. Apa yang terjadi gitu ya. Tapi seandainya kalau orang tuanya itu tiba-tiba datang langsung ngeplak gitu, atau langsung ngambil sapu dipukul, kamu nggak hati-hati sih ya, misalnya gitu kan tambah mengkeret kita. Nah, Allah berbeda, Allah yang memanggil mereka. Artinya, oke, kamu berdosa, oke, kamu telah bertobat, maka sekarang saya mengampuni kamu. Besok-besok jangan dosa lagi ya, seperti itu. Maka konteks dari bacaan yang pertama ya, adalah kemurahan hati Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada bangsa Israel yang bertobat. Tapi juga di satu sisi bangsa Israel, kita yang sudah diberi rahmat pertobatan ini, ya jangan istilahnya sombong gitu ya, jangan jumawa, jangan merasa bahwa Allah itu membela gitu ya. Salah lagi nggak apa-apa, salah lagi nggak apa-apa, atau diampuni gitu, atau bahkan nggak memberi pengampunan sama orang yang bersalah kepada kita. Oh, seperti yang itu ya, Romo, yang pinjam uang dia diampuni. Oh ya, seperti kata-kata Yesus ya, ada seorang yang
diampuni, telah berhutang 1.000 talenta, tapi dia malah meminta temannya yang cuma 100 dinar itu untuk membayar hutangnya ya. Seperti itu. Nah, kita diminta untuk juga membawa kedamaian, membawa ketenangan, sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya cahaya Tuhan itu juga memancar dalam diri kita, wajah kita, sehingga orang yang ada di sekitar kita penuh ketenangan tadi. Sama seperti bangsa Israel kan, ini lagi takut nih, saya dihukum apa nih, gitu ya, saya mau diapain nih, gitu ya. Tapi Yesus Yahweh datang dalam diri Musa yang bercahaya, dan saya rasa cahaya itu nggak ya terang, tapi nggak nyakitin gitu loh. Nggak menyilaukan gitu ya. Kayak orang yang tersenyum gitu ya. Tenang, damai, sehingga kita yang takut ini merasa nyaman lah untuk akhirnya berubah dari rasa takut menjadi rasa lebih bahagia gitu ya. Maka kita pun juga diundang untuk menampilkan wajah yang seperti itu. Bukan wajah yang menyeramkan, menakutkan, apalagi kayak orang nagih hutang. Wah, harus gitu ya. Orangnya tambah mengkeret gitu ya. Orang tambah nggak nyaman. Jadi pesan yang mau bisa kita dapatkan dalam bacaan pertama, rasa syukur bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita lewat pengampunan salah satunya. Dan yang kedua, bagaimana kita mau berbagi kebaikan, memancarkan kebaikan, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa nyaman, damai, tentram, dan ya bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk mereka lakukan juga. Jadi kita dapat lalu membagikan juga gitu ya Romo ya? Ya, saya dapat, saya bersyukur, dan saya berbagi kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga bisa bersyukur dan berbagi lagi. Ya, seperti jadi itu istilahnya. Makin menyebar. Semakin menyebar kebaikan. Ya. Tapi kalau kita mengkeret, kita cemberut, nggak mau orang dekat sama kita gitu ya. Kebaikannya berhenti di kita, seperti itu. Maka yang bisa kita renungkan pada hari ini. Ya, terima kasih Romo. Saya tertarik dengan kata-kata Romo tadi bahwa kalau kita sudah diampuni itu jangan lalu menjadi jumawa gitu. Tadi yang Romo bilang pada saat yang di Injil hari ini tuh sebenarnya umat Israel sedang di puncak-puncaknya iman setelah sepanjang setahun dia naik turun itu. Tapi toh mereka akhirnya karena tadi pemimpinnya nggak ada, jadi ragu lagi, jadi malah berdosa lagi. Seperti kita juga gitu ya Romo ya. Sering juga begitu, naik turun gitu ya. Cuman ya itu tadi bahwa yang penting saat kita turun, kita bisa lebih menyadari bahwa Tuhan sayang sama kita. Jangan sampai kalau pas kita turun malah merasa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak sayang. Ya sudah, kita pergi. Tapi itu benar terjadi. Teman saya itu pernah cerita begini. Jadi dia merasa, oh Tuhan itu baik sekali gitu. Jadi dia merasakan tuh kebaikan. Sampai suatu saat dia merasa, nggak usah berdoa juga nggak apa-apa. Tuhan itu pasti akan nolong. Tuhan itu ada gitu. Jadi jadi imannya itu tapi membuat dia malah turun gitu ya Rom. Jadi bisa terjadi seperti itu. Ya itu berlebih-lebihan. Jadi merasa itu tadi mungkin Romo bilang jumawa itu ya gitu. Masih ya itu tadi jumawa bahwa ya nggak doa nggak apa-apa gitu. Tuhan ya, tuh baik gitu. Tuhan tuh baik gitu ya. Ya nggak juga gitu ya. Bahwa antara kita percaya sama Tuhan dan kita juga mengaktualisasikan iman kita, mewujudkannya juga dalam praktek-praktek liturgi rohani yang memang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Iya. Sebelum kita mengakhiri sesi yang pertama ini mau tanya sedikit Romo. Di sini kan bolak-balik dikatakan wajah Musa bercahaya, lalu dia menutup. Waktu dia naik dibuka lagi, ini tutup lagi. Kenapa mesti buka tutup? Apakah kalau dia terus memancarkan cahaya itu seperti tadi Romo kan bilang, kita kalau sudah dapat kita membagikan gitu ke orang.
Apakah itu apa yang kenapa dia harus? Ya, karena pendapat orang Israel saat itu, wajahnya Musa itu seperti wajah Allah. Kalau saya memandang wajah Allah secara langsung, saya mati. Gitu. Itu pendapat orang Israel. Jadi konteks teks perjanjian lamanya ya seperti itu. Jadi mesti ada semacam tirai yang membuat orang nggak bisa secara langsung melihat Allah gitu ya. Sama seperti di Bait Allah itu juga ada pembatasan bahwa orang kebanyakan dibatasi sebuah tirai, nggak boleh lewat situ kecuali imam. Maka setelah Yesus wafat dalam Injil Lukas ya, terbelahlah tirai di Bait Allah dari atas sampai bawah. Yaitu tirai yang membatasi manusia dengan Allah. Nah, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus yang merobek tirai itu menandakan nggak ada lagi nih batas antara Allah dengan umatnya itu nggak ada gitu ya. Mereka jadi bisa satu kesatuan. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Kita sudah mendapatkan tadi Romo bilangnya Tuhan itu sangat baik sekali. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, perbincangan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Inung dan saya Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan inspirasi iman Anda, sharing-sharing iman Anda, ataupun masukan dan saran yang lain, bisa Anda sampaikan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya Romo. Di sesi yang kedua mungkin dari bacaan Injil ada inspirasi iman apa Romo? Silakan Romo. Baik Bu Wina dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Matius 13 ayat 44 sampai 46 sebenarnya sudah cukup jelas pesannya ya, bahwa kita mesti mencari kerajaan surga, menemukan, dan kalau kita sudah menemukan, kita mau untuk memberikan atau apa ya istilahnya, membagikan seluruh apa yang kita miliki, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat berlimpah dari Tuhan. Artinya kita mesti lepas bebas. Kalau bahasanya Santo Ignatius gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan harta yang berharga itu, kerajaan surga itu. Karena kalau kita nggak lepas bebas, maka kerajaan surga itu ya nggak bisa kita dapatkan dengan penuh seperti itu ya. Sama seperti ada seorang muda, orang kaya yang datang kepada Yesus. Tuhan, gimana caranya kalau saya mau memperoleh hidup yang kekal? Terus Tuhan Yesus kan bilang, ya sudah, apa yang ada di Musa bilang apa? Gitu ya. Oh, saya sudah mengikuti apa yang diperintahkan Musa. Saya 10 perintah Allah sudah saya ikuti semua. Saya hormat sama orang tua, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, dan lain sebagainya. Oh ya sudah, kalau gitu jualah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutilah saya. Tapi apa yang dibuat oleh anak muda itu, orang kaya itu, dia menangis, berbalik, nggak ngikutin Yesus. Yang ini gitu berat ya. kan? Ini berat gitu ya. Nggak berzina oke, nggak membunuh apalagi ya nggak usah kita iniin gitu ya. Tidak bersaksi dusta bisa kita jalankan. Tidak mencuri ya
gampang itu gitu ya. Tapi saat suruh menjual harta miliknya dan mengikuti aku, nah itu yang sulit. Kenapa ya? Karena ada keterikatan di situ bahwa saya lebih mementingkan harta ini daripada saya ngikutin Yesus. Saya lebih mementingkan diri saya daripada saya mau mendapatkan berkat dari Tuhan, seperti itu. Harta ini nggak hanya sekedar apa ya, harta benda gitu ya, material, tetapi juga sifat-sifat yang ada di diri kita. Yeah. Misalnya salah satunya adalah itu tadi berkaitan dengan bacaan yang pertama, keengganan untuk mengampuni orang yang punya salah sama saya. Banyak yang terjadi ya. Ada orang yang aktif di gereja, jadi lektor, jadi prodiakon, mengurus lingkungan, tapi sama satu orang di lingkungannya nggak pernah bicara, nggak pernah menyapa. Jangankan bicara dan menyapa, melihat saja sudah nggak mau gitu ya, karena ada satu hal yang telah terjadi yang menyakiti hatinya gitu ya. Saya nggak akan ngomong sama dia selama-lamanya karena dia sudah menyakiti hati saya. Saya bisa mengampuni siapa saja, tapi saya nggak bisa ngampunin orang ini gitu ya. Nah itu kelekatan. Ya, sering gitu yang ya. kayak gitu ya, Rom. Yang dia tidak mampu dan tidak mau menjual seluruh miliknya gitu ya. Kelekatannya itu untuk dapat kerajaan surga. Ada contohnya yang seperti itu. Yeah. Atau ya seperti Santo Fransiskus Assisi yang menjual seluruh hartanya dan dia jadi apa istilahnya, pertapa ya, biarawan lah ya, sehingga dia bisa dengan leluasa memberitakan Tuhan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa terganggu dan terikat oleh harta bendanya. Seperti itu. Atau seorang romo misalnya yang tidak menikah gitu ya, sehingga tidak mendistrak pelayanannya kepada orang lain. Seperti itu. Nah ini salah satu contoh bagaimana ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang di mana ladang itu ada harta yang terpendam. Sehingga dengan membeli ladang itu, harta yang ada itu jadi haknya gitu ya, jadi haknya. Karena kalau nggak membeli ladang itu dan dia ngambil hartanya aja yang dia temukan, dia nggak berhak untuk harta itu gitu. Bahkan dia bisa dianggap mencuri gitu, karena itu haknya orang lain kok diambil ya. Maka yang dia buat adalah ya dia berusaha untuk bisa membeli ladang itu. Caranya apa ya? Menjual seluruh miliknya, melepas semuanya untuk bisa mendapatkan harta itu. Nggak mudah. Ya, jadi tadi Romo bilang harta yang dilepas, yang diminta Yesus anak muda itu untuk lepaskan, kalau kita baca, kita pikir hanya harta benda. Benda ternyata tidak, ya, bahwa material, banyak hal-hal lain. Saya juga teringat bahwa kadang kita itu hal-hal kecil ya Romo, misalkan mau melakukan sesuatu, ada program sesuatu yang mau kita lakukan, tapi kan kendalanya banyak gitu. Kadang-kadang kita kan, kalau bahasa Jawanya itu gandoli yang masalahnya ini gitu, sehingga akhirnya mau menuju ke sana itu susah gitu. Tapi ketika kita memasrahkan ke Tuhan, apakah itu sama juga kita melepaskan semua kesulitan, semua kegalauan, kok sulit, kok ini, kok itu, tapi kita percaya, kita mencari tuh yang tadi harta terpendam itu, bahwa Tuhan akan memberikan kemudahan. Dan ternyata ketika kita lepaskan itu semua, kita nggak gandoli lagi masalahnya, Tuhan tuh buka jalan dan bahkan berlebih gitu, ngasihnya malah bonus-bonus. Kayaknya kalau program A jalan, malah ada
perentil-perentilannya yang membuat ini makin bagus gitu Romo ya. Ya itu istilahnya Tuhan akan menolong, Iya. Tuhan akan beri berkat kalau kita mau berjalan bersamanya. Gitu ya. Misalnya ada seorang prodiakon, dulu ditawarin jadi prodiakon nggak mau, ya. Bahkan tidak aktif di lingkungan gitu ya, dengan alasan ya masih kerja, masih sibuk dan lain sebagainya. Sampai pada suatu ketika prodiakon di lingkungan itu ya karena sakit maka nggak bisa melanjutkan dan tidak ada yang mau untuk jadi prodiakon. Maka ya Bapak ini ya sudahlah, terpaksa. Ya sudahlah dalam tanda petik terpaksa jadi prodiakon untuk melayani umat di lingkungan itu. Walaupun dia merasa yang itu masih sibuk, masih banyak kerjaan dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu kok dia merasa bahwa ternyata nggak seberat yang dibayangkan dulunya gitu. Oh ternyata nggak semenakutkan apa yang dia pikirkan dulu sebelum jadi prodiakon gitu. Bahkan malah ya itu tadi banyak teman, banyak saudara katanya, dan dari situ ya dalam tanda petik adalah proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan yang bisa yang bisa dia kerjakan gitu ya. Ya bukan berarti itu jadi tujuannya karena awalnya kan dia nggak mau gitu kan. Tapi kok semua jadi mudah ya, semua jadi baik ya, seperti itu. Itu tadi bahwa seandainya dia dulu tetap nggak mau kekeh jadi prodiakon ya mungkin gitu-gitu aja gitu ya. Tapi kalau akhirnya dia mau ya sudah menanggalkan egonya, menanggalkan kesulitannya atau mungkin ya bukan, lebih tepatnya kekhawatirannya, ketakutannya untuk melayani gitu ya, meninggalkan itu semua, menjual istilahnya, menyingkirkan ya, dia dapat sesuatu yang di luar apa yang dia pikirkan itu. Ini persis seperti saya jadi teringat cerita yang Romo tadi bilang, ada kenalan juga gitu sama Romo. Jadi dia nggak aktif di lingkungan, dia merasa ya kerjaan dia sudah bagus gitu. Suatu saat dia tuh iseng-iseng ditarik sama istrinya ngikut. Lah kok di dalam pertemuan lingkungan yang sederhana itu yang dia pikir ya dia tidak akan bertemu siapa-siapa toh. Ternyata dia dapat proyek gitu dari situ. Jadi seperti tadi saya jadi teringat apakah ini bisa diterapkan ya Romo. Carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu ya Romo. Bisa juga kalau kita memandang spiritualitas pelayanannya ya seperti itu ya. Carilah kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin ya Romo ya. Cari dulu nih kerajaan Allah. Tapi ya kadang-kadang carinya nggak dapat. Maksudnya susah nih. Ya. Kemarin ada pembina iman anak kami. Jadi dia biasanya kalau dulu sebelum pandemi itu mereka satu keluarga itu berjualan di depan gereja, yang si istri ini membina iman. Lalu setelah sekarang kan boleh berjualan lagi, pandemi sudah ini kan. Tapi suaminya kebetulan sakit. Jadi lalu yang dulu membantu itu ada yang sudah meninggal, lalu ada yang orang tuanya yang dulu juga membantu sekarang tidak memungkinkan karena kesehatannya. Gitu. Jadi dia harus, kalau dia mau jualan, dia harus jualan, tapi meninggalkan bina imannya. Lalu dia bilang, Bu, saya pilih yang mana ya, saya bingung nih gitu. Terus lakinya dia bilang, enggak usah dah, saya enggak usah jualan, saya tetap mementingkan anak-anak ini, saya tetap mau dibina iman, jualannya nantilah mungkin ya dengan PO atau apa, jadi dia tidak berjualan di depan gereja gitu. Ya mungkin itu juga jalan iman yang dia pilih, semoga ya Romo ya. Semoga jadi ada berkatnya juga di sana. Amin. Baik Romo, kita mungkin harus segera mengakhiri. Romo ada mungkin kesimpulan yang bisa menjembatani bacaan hari ini. Silakan Romo. Ya, baik Bu Wina dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau diambil benang merah atau jembatan yang bisa merefleksikan dua bacaan ini, ada satu kalimat bahwa percayalah
bahwa Allah itu mengasihi kita, dan bersyukurlah akan kasih Allah itu. Dan dengan rasa syukur itu, mari kita berani untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Kita memancarkan cahaya kasih Tuhan pada orang-orang di sekitar kita, dan dengan pancaran kasih Allah yang ada dalam diri kita itu, semoga banyak orang yang dapat melihat, mengenal, dan akhirnya percaya kepada Allah Bapa yang mau hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi intinya adalah bersyukur, berbagi, dan akhirnya menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Walaupun nggak mudah, sama seperti menjual seluruh miliknya itu kan ya nggak mudah gitu ya. Ya nanti kalau dapat, kalau enggak gitu kan. Tetapi karena percaya Tuhan itu akan menyelenggarakan hal yang baik dalam hidup kita, maka kita berbuat kebaikan itu pula. Seperti itu. Mungkin harus mengalami dulu kebaikan-kebaikan Tuhan, baru dia akhirnya nanti percaya ya. Sebenarnya kita sudah mengalami kebaikan itu, masalahnya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu begitu banyak memberikan kebaikan. Saat sadar-sadar, saat kita nggak ngalami kebaikan, maksudnya mengalami pas penderitaan, sama seperti bangsa Israel tuh kalau sadar, apa maksudnya mereka baru nyadar Tuhan itu nggak ada saat mereka menderita itu tadi gitu ya. Tapi padahal kan mereka sudah banyak kebaikan yang dialami sebelumnya gitu. Yang mereka ingat penderitaannya, yang mereka ingat Tuhan nggak sayang. Padahal kan harusnya pengalaman kebaikan itu membuat mereka yakin bahwa Tuhan tuh nggak ninggalin mereka. Gitu. Selalu ada buat mereka. Ya, amin. Terima kasih Romo untuk inspirasi imannya hari ini. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak sekali dari Romo Inung untuk kita bisa dibekali dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Romo. Baik saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan budi kita kembali. Kita bersyukur Tuhan hadir melalui sabdanya, dan semoga dengan rasa syukur ini kita juga bisa berbagi kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala kebaikan yang boleh kami alami daripadamu sendiri. Karena kerahiman dan kasih-Mu, kami mengalami segala sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Maka ya Bapa, semoga dengan rasa syukur ini, kami mampu bercahaya, memancarkan kasih karunia-Mu pada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun dapat memperoleh kasih-Mu melalui perantaraan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya dan perutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Selalu sehat dalam tugas dan pelayanan Romo ya. Amin. Terima kasih Bu Ina. Ya. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Anda semua, sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga dengan perbincangan hari ini kita menjadi dikuatkan kembali untuk menjadi saksi Kristus karena Tuhan selalu beserta kita. Dan kita bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Amin.